ya. Itu ada syaratnya. Semua ada syaratnya ya. Kemudian atau ada yang namanya sekarang MLM atau direct sell dan direct selling ya. MLM sama direct selling beda ya. Kalau MLM kan ada multi level marketing, dulu saya di Tupperware direct selling ya. Kalau dulu saya di Nestle, di Mayora, saya mengembangkan jaringan distributor dan keagenan ya sebagai prinsipal. Kemudian juga bisa jadi bagian dari reseller ya. Sekarang ada namanya reseller, ada topiknya nanti sore ya. Oh kemarin ya. Karena saya juga ngembangin reseller ya untuk Amazon Frozen ya. Ini juga sudah lama ada di bagian kerjasama bisnis ya. Dan lain sebagainya, banyak caranya ya. Atau jadi ada yang namanya referral atau broker ya, itu juga bagian dari sebuah jaringan bisnis ya. Artinya kita bisa menjalankan sebuah bisnis kita sendiri, milik kita sendiri tanpa menciptakan bisnis itu sendiri. Ikut sistem yang sudah ada, itu maksudnya ya kemitraan itu ya. Nah ini juga levelnya juga beda-beda ya. Nah kenapa sih kita harus memilih franchise misalnya ya, atau karena judulnya hari ini franchise ya. Karena memang kalau kita memilih franchise artinya kita masuk ke dalam sebuah perusahaan yang udah punya sistem yang sudah berjalan ya, sudah ada buktinya, sudah jalan ya. Kemudian kita tidak perlu punya usaha mulai dari nol. Jadi kan franchise itu macam-macam, misalnya untuk baju, misalnya untuk makanan. Kalau restoran seperti saya, berarti nggak usah bikin menu lagi, nggak usah mikirin seragam, nggak usah mikirin cara masak, nggak usah mikirin operasional pembukuan, keuangannya udah ada gitu, nggak usah bikin dari nol ya. Nah yang paling penting buat ibu-ibu teman-teman di sini adalah harus memilih usaha franchise yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Ya, pernah dengar nggak kalau namanya bisnis itu jodoh-jodohan? Percaya nggak sama jodoh? Ya, setiap manusia dianugerahkan Allah dengan bakat dan minatnya masing-masing ya. Jadi memang jadi setiap orang ada minat dan bakatnya. Tapi tergantung kita mau mengasah atau tidak ya. Ya kalau mau enak lah tidur aja ya, nggak usah ngapa-ngapain ya, gitu kan. Jadi, nah ini pilihlah yang sesuai dengan minat kita, gitu kan, ya. Jangan yang bukan minat kita ya. Kalau di sebuah perusahaan kan ada orang kerjanya di accounting ya, karena dia suka pencatatan gitu. Kalau saya, bosen banget gitu kan, mengerjakan yang rutin ya. Tapi memang itu adalah minat kan, ya. Terus ada orang yang kalau dalam profesi ada orang profesinya guru, dokter, ya pengusaha, ya ibu rumah tangga juga profesi loh, ya. Jadi memang itu adalah minatnya ya, minat dan bakatnya yang harus dia lakukan dengan betul-betul ya, sesuai potensinya agar keluar secara maksimal. Ini harus kita percaya atas potensi kita ya. Nah dengan franchise kita punya kesempatan tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena kan jadi banyak temennya ya. Kalau kemudian kita juga bisa konsultasi tiap hari dengan franchisor ya. Ada masalah pembukuan, ada masalah kru restoran misalnya, ada masalah kompetitor, semua bisa didiskusikan ya. Jadi tidak kerja sendirian, tidak mikir sendirian ya. Kayak saya bikin usaha sendirian pusing sebenarnya ya. Gitu ya. Tapi ya itu tadi karena minat dan bakat ya. Nah juga kita punya jaringan yang lebih luas karena kita jadi harus tahu pergi kemana dan mau apa dalam sebuah rencana bisnis kita ya. Nah ini mungkin saya mau jelaskan tentang bedanya franchisor dan franchisee ya. Franchisor adalah pemilik merek atau pemilik bisnis yang difranchiskan itu. Nah ya bisa disebut master franchise, tapi kalau saya kan punya master franchise di Malaysia, kita sebut master franchise gitu ya. Jadi dia memegang satu negara gitu kan. Jadi kalau franchisor itu atau pemilik merek atau pemilik bisnisnya adalah ada dasar hukumnya ini. Jadi nggak bisa sebenarnya mendirikan perusahaan franchise tanpa mengikuti peraturan dari regulasi dari pemerintah ya. Kayak saya juga waktu bikin di Malaysia tahun 2014 ya, saya daftarkan perusahaannya, terus daftarkan mereknya, daftarkan sebagai pemilik franchise ya. Nah itu ada dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, terus ada Permendak nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Terus di sini ada pendukung-pendukungnya juga tentang regulasi tentang
eh, penyelenggara ya di undang-undang PT. Jadi memang kalau penyelenggara franchise harus PT ya karena perusahaannya nasional kan ya. Kalau CV kan berarti masih lokal ya. Sebab itu buat ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak yang lain kalau mau memilih perusahaan franchise memang kelasnya juga beda-beda. Kayak saya juga masih UKM ya. Nanti saya juga cerita saya mulai usaha dari nol. Dari cuman kertas 3 lembar bisnis plan dari ide gitu kan ya mulai dari usaha mikro saya juga ya dari usaha mikro terus menjadi kecil menengah ya tapi saya mulai usaha langsung bikin PT ya semua legalitas dipenuhin mulai dari 3 karyawan aja ya. Nah jadi untuk orang perusahaan bisa menjual franchise setelah usahanya berjalan minimal 5 tahun dan ada buktinya dan ada cabangnya. Ini salah satu syaratnya. Dan dia bisa membuktikan dalam perencanaan bisnis ya, dalam bisnis plan ya, atau prospektus bisnis ya. Kemudian juga ada banyak aspek legal yang harus dipenuhin. Aspek legal tuh misalnya badan usaha tadi memang harus PT, kemudian ada merek didaftarkan di Haki ya. Nah merek itu juga kalau di sini udah banyak yang punya usaha ya tadi ya. Merek itu di Haki juga ada kelas-kelasnya. Kalau saya kan kelasnya restoran ya, jadi kita daftar di beberapa kelas, kelas restoran, kelas makanan, terus kelas lisensi, ada 3 kelas ya minimal kelas restoran misalnya. Dan punya sistem manajemen yang berhasil diduplikasi. Ada yang namanya sistem operating prosedur ya, SOP ya. Tapi SOP itu memang kalau kita belajar di sekolah kan teori ya. Nah kalau ini dibalik, kita kerjakan dulu atau kita bikin sistem dulu tapi harus berhasil dulu karena pada saat membuat SOP itu ada yang namanya riset dan uji coba ya nanti yang berhasil itu yang menjadi standar untuk di operation dan diduplikasikan itu ya jadi memang harus teruji gitu ya bukan nanti pas dicoba gagal gitu ya gagal tuh dalam arti misalnya laporan keuangan ngitung HPP-nya jadi ngaco gitu ngitung GP-nya jadi salah gitu misalnya ya. Tapi bukan berarti kita juga dewa ya, nggak pernah salah. Oh kita juga banyak salah ya, ya banyak. Apalagi kita mulai dari kecil banget ya, ada perkembangan-perkembangan, perbaikan-perbaikan. Jadi memang levelnya franchise juga kan beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar ya. Kemudian juga ada yang namanya pelatihan dan pendampingan, gitu tuh penting banget ya. Jadi sekarang udah enak ya dengan Zoom ya kita bisa melatih dengan online ya. Cuman ya susah kalau masak tuh ya. Online tuh susah. Jadi kita tetap aja offline yang paling bagus ya kalau bisnis kuliner itu ya. Namanya goreng ayam, plating gitu ya. Paling yang kita training online kan training pembukuan, training sosmed ya, training marketing program. Kita juga 3 tahun terakhir ini kita conference, kita national conference, kita punya national conference jadinya terpaksa online ya. Tapi ya tetap orang pengen offline lah ya. Terus ada dukungan marketing dan promosi. Nah ini juga dukungan marketing promosi kan tergantung brandnya ya. Kayak saya dulu masih bisa pakai TV tapi TV lokal Bali, TV Cirebon ya. Kalau Antv global cuman pas musim tertentu. Kalau sekarang malah tambah mahal ya. Jadi tergantung si merek itu ya punya budget promosi. Tapi harus tugasnya franchisor harus mempromosikan brandnya secara nasional ya. Sedangkan tugasnya franchise nanti brandnya secara lokal artinya perlu merancang program marketing dan promosi karena itu kan harus rutin ya secara above the line dan below the line dan terus ada pengembangan menerus artinya sebuah perusahaan franchisor harus punya organisasi yang cukup komplit ya artinya punya tim R&D, business development, marketing, sales, kemudian accounting, purchasing, kemudian trainer ya seperti itu ya. Ya besar kecilnya kan tergantung perusahaannya ya. Nah kalau franchise adalah yang menjalankan usahanya. Jadi memang dia harus punya kemampuan sumber daya. Artinya punya modal investasi awal, punya modal kerja, punya lokasi usaha, punya untuk modal karyawan ya. Nah sering orang menganggap kalau saya nggak punya pengalaman saya harus bisa jalankan franchise. Belum tentu, tergantung level usahanya ya. Kalau di saya harus punya pengalaman karena udah restoran ya gitu. Tapi kalau mungkin waktu saya buka gerobak ya, mungkin nggak terlalu perlu gitu ya. Seperti itu. Jadi kualifikasi. Nah, tapi kalau saya misalnya orang yang ngambil master franchise Kentucky gitu ya,
Itu kan Kentucky nggak jual per buah kan, per negara dia jual ya. Itu kan kualifikasinya lebih tinggi lagi ya. Dia harus perusahaan yang ini. Jadi memang si franchise ini harus punya kualifikasi yang sesuai yang diminta oleh franchisor ya. Jadi itu kan seperti merekrut ya, sama kalau kita dulu saya di Nese di Mayora juga merekrut distributor agen ada syarat-syaratnya. Jadi ada kualifikasinya ya. Nah, tapi ya tergantung tadi skala usahanya ya. Nah, kemudian si franchise ini juga sebagai penanggung jawab usaha dan kemampuan mengelola ya. Jadi, ngapain gue punya duit, gue harus kerja juga. Emang pengusaha itu ya pekerjaan memang ya. Emang jadi pengusaha pekerjaan sama seperti orang jadi dokter ya, jadi guru, jadi dosen ya, emang pekerjaan pengusaha itu ya. Kalau yang nggak kerja itu namanya investor kan, uang bekerja. Ada pernah dengar Robert Kiyosaki ya. Tapi kalau nggak punya ilmu juga pasti boncos ya. Saya juga pernah ngalamin ya, gitu. Jadi pasti ya semuanya harus belajar ya, harus ada ilmunya ya. Nah, untuk memilih usaha franchise sesuai tema hari ini ya, memang kita harus pelajari, harus riset ya. Kalau sekarang enak ya, riset itu bisa di internet ya, nyari track record ya. Nah, tapi bisa juga dari referensi dari mana-mana. Artinya misalnya kita mau mulai usaha dari modal berapa nih gitu kan. Berarti riset di yang harga berapa yang kita mau ya. Tapi kan tentunya juga ada batasan di setiap budget itu kan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Yang penting perusahaan franchisor yang kita mau bekerja sama jangan sampai kita udah join terus tutup gitu ya. Banyak ya kayak gitu ya. Ya berarti harus dicek backgroundnya gitu ya. Tadi Bu Masrurah ya, tadi ada yang minat sama Bu Masrurah ya, itu teman saya juga ya di IWAPI ya. 29 tahun tuh nggak mudah, kayak saya 22 tahun juga nggak mudah ya. Namanya perjalanan panjang ya dalam berusaha itu. Nah itu perlu dicek kalau kita mau join atau mau gabung dengan perusahaan franchise, perlu dicek yang akan menjadi mitra kita. Karena tujuannya kita membeli franchise kan agar kita tidak pusing kan. Tapi pasti bakal pusing juga ya. Tapi pusing kayak misalnya dia tutup atau dia tidak ada support, tidak ada kesinambungan gitu ya. Atau nggak ada barang gitu misalnya ya. Seperti itu ya. Jadi pasti dicek dulu historical dari perusahaannya, terus legalitasnya, track recordnya, latar belakangnya. Tadi harga ya, karena kan sekarang banyak ya franchise kecil bukannya jelek juga kan, tapi ya itu kadang-kadang kan misalnya usahanya banyak yang nggak lama gitu, nggak sustain, itu yang jadi masalah. Jadi bisnis kecil bukan selalu jelek ya, karena Baba Raffi itu teman saya ya, itu juga sama dari gerobak ya sampai sekarang juga ya. Ya dua-duanya teman saya itu ya. Baba Raffi jadi 2 company kan sekarang ya, itu juga hebat dari gerobak sampai sekarang ya. Kemudian nah bisnis yang dipilih, jadi bisnis franchise tuh bisa banyak banget ya sekarang ya. Ada fashion tadi, itu juga kan pastinya tur juga pasti ada ya sekarang, tur, toko buku, sekarang toko buku online ya, media segala macam, banyak pilihan bisnis macam-macam ya. Nah, terus harus dilihat juga perjanjian waralabanya ya. Perjanjiannya apa pasal-pasalnya ya gitu. Terus rencana bisnis dan financial plan-nya gitu. Terus apa dukungan manajemen, nanti kita masuk ke kasus pengalaman, terus bisa tanya jawab ya biar banyak interaksi ini ya. Terus dukungan manajemen, terus program promosi, program pengembangan, ini checklist yang harus ditanyakan ya. Nah, kalau kita sudah memutuskan mengambil bisnis franchise, saya juga franchisor tapi saya juga mengambil franchise juga kan, saya perlu belajar juga ya. Saya mengambil franchise juga, ada sistem pendidikan namanya Leadership Motivation International, saya ambil franchise juga itu ya. Itu juga sama ya, saya nggak bisa rubah-rubah gitu kan, tapi saya belajar sistemnya. Nah memang kalau kita mengambil bisnis franchise akan punya kekurangan ya, artinya kita kurang bebas berkreasi ya. Kurang bebas berkreasi, kayak menu nggak boleh dirubah-rubah. Boleh nggak takarannya kurang manis tambah manis, kurang garam? Nggak boleh kan. Kalau mau nambah ngerubah aja harus izin kan gitu ya. Terus memang ada biaya yang harus dibayar karena membeli sistem ya, membeli apa bisnis yang udah berjalan ya. Kemudian memang ada keuntungan yang akan berkurang di bisnis kita ya, karena harus bayar royalti ya biasanya ya. Terus
Ada juga terikat supplier ya, karena bahan bakunya aja nggak boleh sembarangan ya. Misalnya contohnya kalau Amazi, memang kita pakai ayam di lokal, karena kalau ayam dari Jakarta dikirim ke daerah mahal banget. Itu kan ada sampai di Flores, di Tobelo gitu kan. Nah tapi nggak boleh supplier ayamnya aja kita yang milih gitu, nggak boleh yang sembarangan kan. Gitu ya. Kemudian ada ini juga apa birokrasi ya. Wah, pengusaha juga ada birokrasi ya, nggak boleh sembarangan ya. Misalnya program promosi aja ada aturannya, ngeposting di sosmed ada aturannya, nggak boleh alay gitu ya. Misalnya apa yang boleh diposting, apa yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh nanti alay gitu kan, mengganggu brandnya ya. Jadi ada banyak aturan nih pokoknya gitu ya. Jadi kalau orang yang jiwanya bebas, aduh banyak banget aturan gitu ya. Bukannya mau jadi pengusaha mau bebas merdeka gitu ya. Terus merek franchisor juga berisiko rusak jika franchisee-nya tidak komitmen menjaga merek. Nah ini juga artinya si franchisor ini harus memilih para franchisee-nya agar hidup rukun kan? Ya hidup rukun ya. Kita nggak mau pada berantem atau pada bersaing, tidak sehat ya. Jadi itu juga akan jadi si yang franchisee-nya juga merasa dirugikan. Nah nih aku patuh-patuh, itu ada franchisee yang nggak patuh gitu kan. Jadi masalah juga ya. Sama waktu saya di Mayora juga atau di Tupperware terjadi infiltrasi Malaysia ke Indonesia gitu ya. Kita harus beresin gitu ya. Harus apa? Jadi memang banyak yang harus kita urusin dalam sistem jaringan ya ini ya. Nah, yang paling penting mungkin sebelum masuk ke diskusi sambil kasus kali ya, sambil cerita tentang ini ya, cerita tentang pengalaman saya. Yang paling penting harus disadari bahwa memang usaha franchise ini bukan passive income. Ada yang tahu passive income? Ada yang punya passive income di sini? Ibu punya deposito, passive income. Ibu punya ruko atau rumah disewakan? Nah itu passive income. Gak usah diapa-apain, disewain terus kita tidur aja ya. Nah franchise bukan kayak gitu ya. Ya pengusaha franchise ya pengusaha kerja profesi gitu ya. Nah, mau mulai tanya jawab atau sambil jalan? Sambil jalan nggak apa-apa, ini ceritakan tentang nih transformasinya ya? Amazi nih. Ya. Dari gerobak ya hingga menjadi restoran, silakan. Jadi saya mulai usaha benar-benar dari nol ya, dari uang kecil sekali ya. Dengan cita-cita yang besar di atas kertas ya. Jadi namanya bisnis plan. Jadi Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, setiap bisnis kita harus bikin bisnis plan. Karena itu rencana kita. Kalau kita nggak punya rencana bisnis, berarti kita merencanakan kegagalan kita. Jadi bisnis plan itu harus dibikin dari awal usaha dan tiap tahun. Dikerjakan ya, tiap bulan, tiap hari, tiap minggu. Progresnya ya. Nah di Amasi kita bikin bisnis plan nasional, setiap outlet yang dibuka kita bikin bisnis plannya masing-masing. Karena setiap kota, setiap daerah, setiap wilayah akan punya kompetisi yang berbeda ya. Yang saya mulai bisnis dari gerobak ya, namanya Red Crispy. Dulu kantornya di rumah saya, itunya ruang meeting, ruang trainingnya di garasi. Tapi saya punya produksi, kayak kita punya produksi ya, yang perusahaan satunya lagi namanya McFood, udah sewa dari awal ya. Jadi jadi bumbu-bumbunya diciptakan oleh perusahaan yang satunya lagi namanya McFood. Jadi bumbu yang dipakai di Amazi tidak dijual bebas, hanya untuk jaringan kita ya. Tapi kita membuat bumbu-bumbu lagi untuk usaha lainnya. Kebanyakan kita bumbu tabur ya, yang kita servis adalah produsen snack ya kebanyakan. Nah, kemudian kita tahun 2007 berubah merek jadi Amasi Fast Food. Waktu itu jadi Amasi Fast Food. Dulu waktu jadi gerobak, karena kita pionir ada sampai 500-an gerobak ya seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia datang ke itu ke garasi rumah saya ya untuk trainingnya. Kemudian waktu itu pelatihannya cuma 3 hari di kita ownernya aja. Tapi setelah jadi restoran, pelatihannya menjadi di lokasi kita pendampingan. Jadi kalau restoran kita kasih pelatihan 40 hari. Jadi mulai dari masak, pembukuan, promosi, rekrutmen, perjanjian kerja dengan namanya PKWT ya sekarang ya, perjanjian yang standar Kementerian Tenaga Kerja ya. Terus melayani semuanya jadi 40 hari kalau restoran. Kemudian kita jadi mulai repositioning. Nah ini juga fried chicken itu ya. Dulu pertama kita jadi gerobak itu
kita mungkin pionir di gerobak, abis itu banyak banget ya masuk ya. Udah gitu kan sedih banget ya, misalnya ayam kita pakai ayam live bird. Ayam live bird itu bukan ayam beku, ayam yang dipotong terus kita bumbuin baru bekuin biar lebih fresh. Terus rempah-rempahnya kan tanpa pengawet gitu, tapi orang harus jualnya murah-murah gitu, naik 500 perak, 1000 perak juga, jadinya harus susah banget gitu ya. Saya pikir ini bukan habitat saya gitu kan, jadi saya coba naik ke fast food restoran ya. Nah di situ kita booming juga, sampai pernah 200-an outlet ya, 270 outlet ya. Kemudian kita itu juga banyak orang banting-banting harga ya. Jadi kita coba repositioning jadi Amazi Family Resto. Jadi kita coba transisi nggak ke fast food tapi quick service restoran. Jadi benchmarknya kayak kita tuh kalau jadi pengusaha harus lihat apa ya, inspirasi perusahaan lain, namanya benchmark. Kita riset, kita pelajari, kita mana yang cocok dengan karakter dan value perusahaan kita ya. Jadi itu kita coba lihat kayak perjalanannya Esther 77 kan dia juga dari gerobak ya, atau The Cem Group yang punya bakso Malang Karapitan gitu ya, walaupun dia bukan dari gerobak ya, atau bakmi GM itu kan namanya quick service restoran. Kita coba beralih ke sana menjadi Amazi Family Resto. Jadi menunya macam-macam sekarang, yang asalnya dari fried chicken ya, sekarang banyak menunya. Kita tersebar di seluruh Indonesia. Ini contoh outletnya, jadi kita rubahkan dari fast food jadi lebih ke restoran ya, jadi kita ganti desainnya, kita rebranding lagi. Ini ada yang tipe kecil juga. Itu berapa persen yang masih punya ibu, berapa persen yang di bawah franchise? Punya kita 10%, punya franchisee 90%, tapi kita ada yang mungkin jadi 10%-nya lagi, jadi 80% punya franchisee ya. 10%-nya ada yang investor, jadi dia invest ke kita yang manage gitu. Kemudian memang kita juga menyampaikan ya kepada calon franchisee kita bahwa untuk menjadi franchisee itu memang butuh motivasi dan mental yang kuat untuk mengajukan usaha, menyediakan waktu ya, terjun memimpin karyawan, berjiwa wirausaha, menyukai usaha makanan. Jadi harus suka masak dan suka makan ya, gitu ya. Susah kalau nanti masalah dapur itu masalah HPP, gross profit ya, ujung-ujungnya net profit ya. Terus memilih lokasi yang tepat, karena Amazi kan target marketnya anak-anak dan keluarga muda ya, dan berkomitmen memajukan pasar Amazi untuk melakukan promosi lokal. Ini kewajiban pihak franchisee ya. Jadi memang kalau di Amazi ini karena kita ayam tadi ya, bahan bakunya kan kita yang sediakan ya, packaging juga kan ada standar food grade, ada brandingnya, jadi dia nggak boleh ganti. Biar murah aku ganti pakai styrofoam, kan nggak boleh ya. Styrofoam kan dihancurkan buminya 500 tahun. Jadi semua ada standarnya kan. Terus menyediakan sumber daya lokal, menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, terus terjun langsung. Memang harus benar-benar terjun langsung ya, walaupun dia bisa membagi tugasnya. Nanti bisa lihat profilnya ya, para pengusaha Amazi. Nah memang kunci sukses bisnis ini memang harus keterlibatan semua pihak. Ya, jadi nggak bisa, franchisornya aja yang kerja, franchisee-nya nggak usah kerja, atau franchisee aja yang kerja, franchisornya ongang-ongang kaki gitu. Nggak bisa ya. Nah, itu juga perlu ditanyakan waktu memilih franchise ya. Jadi memang semuanya sama kru outlet. Lokasi memang penting, tapi 3 yang teratas itu yang lebih penting gitu. Lokasi penting, tapi yang lokasi kan benda ya. Lokasi juga nggak boleh salah sih, harus di tempat keluarga muda, tempat anak-anak. Tapi ya memang waktu pandemi setengah mati ya. Karena kita di tempat bermain, di sekolah, di tempat-tempat anak-anak ya memang pas pandemi benar-benar kena dampaknya ya. Kemudian jadi memang si franchisor harus melakukan tugasnya, business owner juga harus melakukan tugasnya, kru juga harus menjalankan tugasnya. Jadi memang kegagalan dan kesuksesan di bisnis franchise itu adalah ada faktor teknis maupun non teknis ya. Nah kalau faktor teknis misalnya ini ya, teknis masak salah. Jadi masak itu harus disiplin ya. Itu tadi topik hari pertama ya. Disiplin terhadap SOP. Jadi kalau masak ayam tuh itu juga udah kayak praktikum ya. Jangan masak ayam, masak nasi goreng, minum aja semuanya kayak praktikum ya. Jadi kalau nasi goreng itu harus 7 menit. Urutannya juga nggak boleh dirubah.
Bukan hanya gramasinya, urutan masuk minyak dulu misalnya, masuk telur dulu, sosis dulu tuh nggak boleh dirubah, gitu kan. Sosisnya cuma boleh 5 iris gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar harus urutan. Terus terus ada flow proses ya. Misalnya kayak ayam harus 12 menit, 145 derajat. Jadi memang semuanya pakai variabel ukuran gitu ya. Terus ada manajemen operasional outlet. Jadi manajemen tuh misalnya mulai dari opening, closing, persiapan. Jadi kalau di bisnis ini kan ada yang namanya kitchen central untuk kayak di Jabotabek ya, sama di beberapa kota ada kitchen central. Ada juga yang dia harus siapkan. Jadi ada yang preparation yang harus kita siapkan seminggu sekali. Misalnya ada yang harus siapkan pagi-pagi aja, seperti ngupas bawang kayak gitu kan. Ada standarnya semua ya. Atau setoran uang, pencatatan jumlah produksi, pencatatan stok. Itu namanya operational. Terus mengelola juga. Nah, mengelola kru atau karyawannya juga kan ada aturannya. Kita ini kan aturan tenaga kerja, RUU Cipta Kerja luar biasa ya. Nah, makin luar biasa buat pengusaha ya. Makin orang makin pinter ya sekarang ya. Jadi kita juga harus tertib dokumentasi tentang kontrak kerja, masa percobaan, kemudian karyawan, kewajiban BPJS ya. Terus terus apalagi banyak banget ya pokoknya. Terus juga bagaimana performan, ada ujiannya ya, ada ujian soal tulis dan tes, ujian masak ya, ujian tulis, ujian lisan, ujian itu ya untuk performan ya. Terus mengelola dan analisa administrasi ini juga banyak banget kan, karena di usaha makanan banyak hilangnya uang dari kehilangan barang ya. Misalnya beras bisa dibawa pulang nggak? Nah itu dibawa pulang, ayam dibawa pulang, teh botol diminum, itu barang jualan boleh nggak itu? Nah itu kan nggak boleh kan, harus kita ajarkan. Terus ada kontrol juga kan, namanya ada stok opname, terus ada laporan penjualan, ada laporan harian. Nah kayak gitu kan harus dikontrol sama business owner ya, kayak gitu. Kalau non teknis tuh ya itu tadi si franchisee-nya atau franchisornya salah terhadap tujuan usaha kan. Kalau sebagai franchisor emang tugasnya, tujuan usahanya harus mensukseskan franchisee-nya. Memang harus gitu kan. Terus harus punya sikap positif, karena kalau dikomplain bakal sering banget ya komplain konsumen, komplain franchisee. Nah kita kan harusnya kan beruntung nggak sih kalau dapat komplain? Harusnya bersyukur ya, berarti ada yang masih mau komplain ke kita kan, berarti kita masih bisa memperbaiki diri ya, karena kita bukan malaikat kan ya, yang nggak pernah salah kan ya. Dan ini juga SOP kita bukan Quran dan hadis kan, boleh diperbaiki ya kalau salah gitu kan. SOP itu juga harus berkembang terus ya, karena beda zaman lagi, beda generasi lagi ya. Tadi dari generasi gerobak sampai ini customer-nya aja udah beda generasi ya, 20 tahun kita berbisnis ya. Terus si krunya juga udah beda generasi ya. Udah kita nyari orang-orang generasi digital sekarang ya. Sikap positif, kerjasama, kejujuran, kepemimpinan, dan motivasi ini penting banget. Ini contoh-contohnya ya. Ini outlet yang udah lama sih, sebenarnya udah 12 tahunan ya. Di Sumber ini ibu bapaknya punya usaha rotan ya yang diekspor ya. Dia punya Amazi. Ada 2 Amazinya di Cirebon ya. Ini juga udah direnovasi. Jadi setiap 5 tahun kita rebranding lagi ya. Dia ngikutin rebranding walaupun udah 11 tahun. Ini udah pakai seragam yang baru, udah pakai desain yang baru, outletnya udah direnovasi total. Ini masih di Bangko. Masih Bangko juga sama udah direnovasi ya, Bangko Jambi. Ini top franchisee. Ini di Ciledug, terus di satu lagi ini contoh ya di Banyuasin Sumatera Selatan. Ini ada yang udah 7 tahun, ini 12 tahun. Yang di Tabanan nih lama banget ya, udah 15 tahun sebenarnya ya. Cilegon masih baru, belum 5 tahun. Ini juga di Amazi Metro Cilegon masih baru. Pekanbaru masih baru banget, baru 3 tahun ya. Ini di Malaka Malaysia juga masih baru 3 tahun. Nah ini contoh kegiatan kita ya, tiap tahun ada namanya Amasi Conference ya. Cuman yang 3 tahun terakhir kan ini tahun 2021 ya terakhir ya. 2020 ya, pas besoknya menjelang
berapa bulan menjelang lockdown ya kita ya. Di Malaysia di lockdown, di mana-mana lockdown ya, habis itu mall ditutup. Ini habis itu kita online ya conference-nya, tapi kita tetap ada kegiatan pelatihan, kegiatan jualan. Nah, ini contoh award ya, kita juga ada award ya. Itu aja mungkin ya, kita banyak diskusi aja ya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Wiyanti dari PT Makfud Inovasi Pangan. Nah, tadi itu banyak sekali teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tunjuk tangan dulu, nanti biar siap-siap dari tim memberikan mic-nya. Ya, ada satu pertanyaan di belakang, ada dua, ya, satu di depan. Oke, berarti jangan saya ke Ibu dulu. Kalau tadi kan kita bisa gimana menjaga agar memilih franchisee yang juga bisa konsisten menjaga merek kita. Nah, sebetulnya secara kebalikan ada nggak sih cara-cara kita mengenali mungkin justru pemilik brand ya, yang mungkin sudah red flag gitu ya. Adakah asosiasi sebetulnya yang menyebarkan bahwa sejumlah list nama-nama franchiser yang cukup terpercaya? Apakah seperti itu, sebaliknya ada? Asosiasi ya. Di asosiasi di Indonesia ada dua ya. Ada AFI, Asosiasi Franchise Indonesia, dan Wali ya. Perusahaan saya sendiri ikutnya AFI, asosiasi itu namanya ada. Tapi kita juga kita sebagai pengusaha ya, bukan sebagai franchisor mungkin ya. Saya juga ikut GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman, ikut Kadin. Saya di IWAPI malah pengurus ya, udah 3 periode kali ya, atau 2 periode ya di DPP kantor pusat. Terus ada lagi apa ya, APJI ya, Asosiasi Boga Indonesia. Kemudian apa ya, banyak ya, bisa ke sana juga sebagai dengan referensi, bisa ke betul. Asosiasi, bisa Betul. kalau kuliner bisa ke APJI juga bisa. APJI ya. Karena benar ya, kalau kita bergaul di asosiasi akan kelihatan karakternya, orang-orangnya. Kita bisa melihat sendiri yang pemilik brand itu yang mana jika kita tertarik pengen jadi franchisee mana yang cukup terpercaya kan, karena kan pasti pucuknya itu kan yang kita pegang. Oke, monggo pertanyaan dari yang di depan. Mbak mau bertanya tadi, silakan mic-nya. Mic-nya di mana posisinya? Ya, silakan. Nanti boleh saya kasih itu voucher digital ya dari Amazi buat belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu. Sebenarnya saya sudah kenal lama, 7 tahun yang lalu. Dan pernah kita kerja bareng saat bikin acara pameran di Tamrin City. Oh iya, terima kasih Bu, masih ingat saya. Dan Ibu yang jadi pembicara, saya yang duduk di depan juga. Lagi itu kita praktek bakso, Bu. Iya. Ya. Nah, akhirnya saya meniru apa yang Ibu ajarkan kepada kami pada saat pameran tersebut. Jadi saya membuat franchise-nya, Bu. Ini mungkin agak sedikit menyimpang ya. Ini kan franchisor ya. Ya, agak menyimpang, mohon maaf. Kebetulan juga Ibu ada di sini, saya tiru semua apa yang Ibu lakukan. Dan alhamdulillah sempat 5 tahun bertahan dan ikut dengan komunitas tangan di atas bersama Pak Burang Riyadi juga waktu itu. Tapi ternyata nasib saya agak berbeda sama Ibu nih, Ibu terus gitu loh. Tapi saya akhirnya kolaps di tahun kelima. Karena masalah pandemi tadi sehingga para mitra saya tutup semua. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan, bisa saya terapkan kembali. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana memanage sebuah usaha. Jadi gini Bu, setelah seperti yang tadi Bu katakan tadi, ketika putus sebuah usaha, kita sebagai pemilik usaha tuh harus berpikir lagi. Jadi pada saat masa kena COVID itu, saya membuat lagi Bu roti bakar Bandung Ametres seperti itu, dan saya akan terapkan kembali apa yang sudah saya coba di Sop Duran Duren, nama franchise-nya. Dan pertanyaan saya tadi, bagaimana Bu memanage sebuah usaha agar seperti konsisten seperti Ibu, karena saya lagi sedang memburu nih Bu, bagaimana saya membuat surat dari Departemen Perdagangan seperti itu untuk bisa ikut pameran-pameran franchise. Itu aja Bu. Silakan Ibu, langsung dijawab. Monggo. Ya. Aduh, terima kasih Bu, masih kenal saya ya. Alhamdulillah ketemu lagi ya, udah 7 tahun masih ingat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang untuk usaha konsisten itu butuh mental ya. Itu mental tuh nggak ada sekolahnya nggak sih? Namanya sekolah kehidupan. Ya, jadi
Kalau kita mau mentalnya kuat justru karena masalah, kita tuh suka berdoa sama Allah gini, ya Allah diberi kemudahan, kelancaran, kita dikasihnya kesulitan loh. Iya enggak? Ya kan, karena memang ujian itu memang membuat kita jadi kuat ya. Jadi jangan sedih kalau ada ujian. Saya juga banyak ujian ini dari berapa tahun ini luar biasa. Sampai saya bilang saya bisa sih nggak ngatasin ini gitu ya. Nomor satu adalah kita perencanaan ya. Memang perencanaan itu yang namanya business plan. Ada namanya product life cycle. Ada namanya business life cycle. Itu nanti pelajarannya beda lagi ya. Kalau product life nanti ikut ada saya bikin webinar ya saya tentang business plan dan product development sama manajemen produksi keamanan pangan ya. Itu product life cycle itu adalah umur produk. Jadi produk-produk yang tadi saya launching itu ya nggak bisa didiemin terus kayak gitu. Harus packagingnya diganti. Ya dia agar mudah lagi. Outletnya aja diremajakan lagi tuh bisnis life cycle ya, outlet aja diremajakan lagi, tadi seragamnya diganti, orangnya juga di grooming lagi, cara kita menghadapi konsumen aja udah berubah. Sekarang nih eranya digital luar biasa, tau nggak? Saya nih kolonial ya, saya nih belajar digital susah banget, saya kolonial ya. Jadi saya nih namanya digital imigran kan, beda sama adik-adik tadi di situ kan, yang generasi milenial sama digital Gen Z itu beda banget ya. Jadi kayak anak-anak kita tuh anak saya ya, karena di sini banyak yang muda ya, udah beda banget kan. Nah kita harus masuk ke situ kan. Jadi itu namanya di product life cycle, business life cycle. Jadi nggak nunggu bisnisnya turun, itu udah kerjaan kita setiap hari. Jadi kalau di saya tuh bisnis plan tuh harus ada satu, misalnya yang rutin harus akurat dan tepat waktu. Kayak bikin laporan mingguan, laporan harian, laporan apapun ya, akurat dan tepat waktu. Apakah terjadi? Ya, sering ajak kabel juga ya, tapi itu kita kejar terus ya. Yang kedua adalah improvement. Di dalam bisnis plan kita harus selalu ada kontennya, ada improvement. Perbaikan, apa yang sudah baik diperbaiki, yang jelek dibuang. Terus yang ketiga adalah breakthrough, itu untuk naikin bisnis plan kita kan, bisnis life cycle, breakthrough. Ada yang baru di perusahaan kita, di tempat lain mungkin bukan yang baru. Contohnya, ya dulu kan saya PIRT ya untuk yang McFood ya, sekarang kan saya udah BPOM, malah McFood udah HACCP. Sebenarnya belum ada yang minta sertifikat HACCP ke saya ya, tapi saya mau. Kenapa? Karena itu kan sistem manajemen. Bikin susah orang saya kan, personal hygiene-nya harus lebih baik kan, terus fasilitas produksi harus lebih baik gitu kan, seperti itu. Jadi harus terus untuk menaikkan bisnis life cycle kita agar nggak turun. Tapi kalau saya naik terus, enggak, saya juga turun juga. Babak belur juga, apalagi saya ada fraud ya di perusahaan saya yang justru yang orang-orang lama ya. Sampai bayangin 21 orang dari 30 orang di tim manajemen, itu kan banyak banget ya, sampai nggak masuk akal di pikiran itu ya, tapi itulah yang terjadi ya. Ya itu tetap harus kita lakukan terus ya. Jadi produk tadi nggak boleh diemin kan, misalnya ayam goreng aja harus dipikirin. Ternyata kan ada deviasi spesifikasi minyak goreng yang tidak diinfokan dari supplier kita. Jadi dulu kalau kita ngegoreng sama-sama pakai minyak tertentu ya, kan sampai kayak tropikal misalnya 120 derajat, sekarang harus 145 derajat gitu. Dia mengganti, kita nggak tahu gitu. Tapi hasil tesnya kalau digoreng 120 derajat nggak bagus gitu loh. Itu kan terus kita evaluasi terus. Cuman goreng ayam doang ya. Baru goreng ayam doang, belum bikin masalah beras, bukan masalah nanti alat masak. Banyak banget ya, perintilan gitu ya. Gitu. Jadi itu masuk produk life cycle juga. Jadi ya itu tadi ya, penataan piring gitu di packaging ya, penampilan, desain ya, nanti desain kita kuno gitu kan, nggak ada yang mau lihat, generasinya beda ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan lagi di depan, silakan. Maaf, Mbak di depan. Nah, oke. Oh iya, kasih ini oke. Udah dari itu. Halo, selamat sore Bu. Ya. Bu, saya mau nanya nih Bu, cara cermat beli franchise itu tahapannya apa aja ya Bu? Apa kita harus tahu lokasi kita dulu atau kita harus lihat laporan keuangannya franchise yang mau kita beli? Terus maksudnya biar panjang, profitnya juga lumayan gitu. Terus dari franchise-nya dia ada masukan ke kita atau gimana gitu Bu? Ya. Terus sama yang kalau berkembangnya itu dia promosi-promosi kan pasti kan dari
franchise juga kan beda lokasi kan beda penjualannya kan Bu kayak gitu. Jadi ada support dari franchise atau enggak kayak gitu Bu? Yang dilakukan di saya aja ya. Biasanya kita pengen dapat mitra itu kan long term ya. Jadi biasanya kita pengennya long term. Jadi kita pahit di depan dulu gitu ya. Jadi jangan jual manis-manis ya. Karena dari pengusaha itu kan ingat profesi ya. Bukan beli barang gitu kan, tapi beli kemitraan. Jadi memang butuh dua pihak mitra yang cocok ya. Biasanya kita akan saling mengenal. Jadi kita ada namanya sebenarnya itu kan kita sebenarnya ada kayak interview kita tuh ya sebenarnya, tapi orangnya kan nggak merasa di interview. Biasanya kita ngobrol gitu, harus ketemu kalau kita tuh biasanya either mereka datang ke kita yang datang ke mereka, atau kalau sekarang memang bisa Zoom. Kadang pertemuan itu nggak cukup sekali. Kalau kita sebenarnya ada punya checklistnya, ada formnya ya, kuesionernya itu sebenarnya. Jadi tentang minatnya, latar belakangnya kita pengen tahu ya. Jadi gini, misalnya orang yang baru lulus kuliah tuh ya belum punya managerial skill. Justru ibu rumah tangga yang walaupun nggak kerja dibilangnya ya, kan ada suka bilang saya nggak kerja, saya ibu rumah tangga. Mereka punya managerial skill loh. Karena dia nge-manage rumah tangga tuh nggak mudah loh. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus uang. Justru dia masuk ke bisnis tuh bisa loh. Kayak gitu ya. Biasanya kita cek backgroundnya, kalau minatnya, dia suka masak apa enggak. Terus kalau kita kan bisnis uang receh ya. Suka nggak uang receh ini kan ngumpulin 5.000 terus melayani, berjiwa melayani. Terus kemudian abis itu memang benar abis dia minat baru kita tentukan target lokasi. Ada yang memang sudah punya lokasi, ada yang belum ya. Punya lokasi itu misalnya punya ruko, punya rumah, kan bisa garasi rumah kayak di beberapa kota kan bisa ya di pinggir jalan besar, atau harus nyari. Nah, lokasi ini juga penting ya. Misalnya kan belum tentu lokasi yang dia punya tuh cocok gitu ya. Karena harus ada target marketnya, misalnya perumahan minimal 2.000 rumah. Terus kalau sekolah minimal 800 murid. Tapi kalau sekolah di Jakarta sekarang susah karena harga jualnya ya. Kalau dulu sekolah tuh bagus banget. Tapi kampus bisa, misalnya kampus minimal harus 2.000 murid. Tapi kalau sekolah minimal 800 murid aja bisa. Tapi yang uang sakunya 50.000 gitu. Kalau saku yang di bawah 50.000 nggak bisa. Terus kalau perumahan juga kan macam-macam ya. Ada perumahan yang orangnya tua, menengah atas, terus dengan anak atau tidak dengan anak. Nah ini memang harus perumahan keluarga muda yang ada anak-anak. Karena targetnya Amazi kan anak TK dan SD yang main target marketnya. Baru secondary targetnya anak SMA gitu sama kuliah. Jadi anak SMP, SMA ya yang udah punya duit sendiri itu kan secondary target market kita ya. Itu tuh lebih boros makan daripada anak kuliah. Anak kuliah lebih pelit loh. Jadi kenapa kalau kuliah itu harus 2.000 murid, tapi kalau SMP SMA boleh cuma 800 murid juga boleh, asal uang sakunya 50.000 ke atas gitu ya. Terus apalagi misalnya di mall juga kita harus lihat mallnya mau seperti apa kan. Nanti ada namanya cost ratio. Jadi intinya di kita habis kenal survei tempat, baru ngitung namanya financial plan, belum sampai ke business plan, financial plan. Jadi orang belum bayar, kecuali di luar kota dia harus bayar biaya survei kan. Tapi dia tidak akan kita minta tanda tangan kontrak setuju sebelum paham benar financial plan. Kan itu resiko kan, manajemen resiko ya. Karena forecast itu kita didapat dari hasil survei. Misalnya, ruko ini sewanya 80 juta. Biasanya pengelolaan Amazi kita maksimalin 80 juta setahun ya. Lebih dari situ nanti berat di net profit. Terus jumlah karyawan yang dibutuhkan, kita ngitung forecast dulu kira-kira omsetnya bakal berapa, kan kita bisa lihat dari jumlah penduduk, area tempat, terus traffic gitu. Biasanya kita survei minimal 3 hari ya. Kalau Jabodetabek kadang bolak-balik ya. Kalau yang mall kita survei biasanya hari kerja, hari Minggu, hari Sabtu, hari pagi, hari ini kita bisa hitung trafficnya. Bisa kita survei juga di sekelilingnya. Nanti kita juga bisa kalau di ruko atau di kita bisa survei juga ke pengusaha makanan yang lain kan, gitu, yang di daerah situ. Jadi kita bisa hitung. Nanti di situ kan kelihatan ya financial plan-nya, forecast ya, omsetnya bakal berapa. Karena kita punya budget plan namanya, misalnya HPP kan harus 50%.
GP-nya kan berarti 50%, terus nanti operational cost maksimal 30%. Net profit sekarang memang berat ya usaha makanan. Kalau dulu Amazih bisa 25, 28 net profit itu. Sekarang paling 17, 15 ya. Karena HPP tinggi. Makanya tuh harga sewa harus kita kurangin, jumlah orang harus kita kurangin. Makanya kita nyiptain lagi metode-metode kerja apa agar orang tuh makin kurang gitu jumlah orangnya tuh. Yang kalau bisa pakai robot kali suatu hari nanti ya. Itu juga penting karena orang tuh apalagi gaji kan sekarang tinggi ya. Gitu. Jadi itu kita hitung, terus kalau udah cocok segala yang apa aspeknya, biasanya kita terangin kontraknya juga. Kalau udah cocok semua baru dia tanda tangan, baru dia bayar 70%, nah baru kita mulai nyiapin bisnis plan. Nah untuk marketing plan tadi, memang dari kita bikin yang namanya kegiatan below the line, tapi memang si business owner harus mengerjakan promosi lokal. Instagram kan lokal, Facebook lokal, tapi materinya dari kita, tinggal posting-posting kan. Tapi kan nggak bisa kalau nggak interaksi dengan konsumen, kan konsumennya lokal. Kita ada bikin namanya cooking class, ada bikin namanya apa lomba mewarnai, itu proposalnya udah dari kita semua caranya. Tapi kan harus dijalankan ya, nyari peserta ya, lokal kan. Nah kayak gitu, jadi kita ajarkan cara gitu, terus cara ngitungnya juga. Jadi kalau bikin cooking class sama ada lomba mewarnai, fashion show, itu sebenarnya modus ya. Sebenarnya dagang kan, jadi mereka harus bayar 35.000 gitu ya. Nanti mereka dapat makanannya kan, terus nanti yang penting tuh kan ada orang tua yang ngantar tuh, kan modus ya. Nah itu tuh harus dijualin harus, nah itu below the line ya. Waktu COVID kita bikin online, tetap juga modus, pakai voucher, harus ke outlet beli makanan gitu kan. Namanya juga UUD ya, ujung-ujungnya dagang, ujung-ujungnya duit ya gitu. Jadi itu, jadi memang tiap bulan kita bikin desain sosmed, ada 30 per bulan kan biar di tiap hari. Terus ada kayak proposal, kan proposal itu pembaharuan ya, proposal untuk ke sekolah, ke guru, kerjasama gitu. Harus dijalankan kan ya, nggak bisa jalan sendiri proposalnya, pergi sendiri gitu ya. Sosmed juga nggak bisa kan kalau nggak diaktifkan, terus interaksi dengan konsumen gitu ya. Ya, pengusaha memang harus kerja. Ada lagi? Ini kan ini banyak banget ya buat apa? Mungkin satu pertanyaan lagi ada sini, setelah kita udah mungkin bisa ngobrol langsung dengan nanti boleh catat handphone saya ya. Ya, nanti boleh DM. Itu dia. Mungkin ya Ibu boleh silakan. Banyak yang mau tanya ya. Selamat sore Ibu. Iya. Salam kenal, nama saya Arum, saya dari Jakarta Barat. Saya sendiri seorang pengusaha di bidang fashion dan sudah 19 tahun, khususnya di bidang seragam. Jadi kalau nanti Ibu butuh seragam bisa. Seragam Amazih ya. Seragam Amazih. Saya itu sudah lama tertarik untuk mencari franchisor. Ibu, saya pengen invest lah di bidang sesuatu yang berbeda dengan bisnis saya. Kadang saya apa ya yang tepat, biayanya yang reasonable gitu. Kadang kalau kemarin saya tanya McDonald, dengar-dengarnya 35M kan terlalu mahal buat saya, nggak mampu lah, belum tanahnya, belum bangunannya. Nah kalau Amazih ini apakah ada kelas-kelasnya? Seperti mungkin small, medium kayak Alpha itu kan small, ada yang Alpha midi, Amazih itu bagaimana? Kalau yang small itu butuh tempatnya tuh berapa meter persegi dan investasinya berapa? Mungkin sementara seperti itu, dan untuk forecasting yang buat tadi Ibu berarti ya. Nah saya sendiri sebetulnya punya banyak kenalan international school, jadi kalau uang saku 50.000 sudah pasti tercapai Ibu. Cuma di school itu kesulitannya ada libur panjang, nggak ada murid lagi kalau sudah libur panjang, itu kan no income. Itu juga jadi problem juga. Jadi mungkin pertanyaan saya yang tadi itu Bu, small, medium, large itu berapa di Amazih untuk investasinya, dan forecasting berarti Ibu yang buat ya nanti ya setelah survei ya. Itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Arum. Iya. Amazih kalau sama McDonald masih jauh ya. Itu namanya harganya McDonald memang brand equity, soalnya dia punya sekolah ya. Cita-cita saya juga punya sekolah. Ya servis saya belum sebagus McDonald lah ya. Jadi Amazih ada yang tipe mini restoran 250 juta dengan luas 60 sampai 70 meter persegi kalau dia kayak bangunan sendiri ya. Terus ada yang tipe kecil, tipe
food court sama express itu cukup 30 meter persegi ya. Sebenarnya dapurnya Amasi sendiri kan butuh 15 meter persegi. Itu sekitar 150 juta ya untuk investment fixnya ya, belum renovasi dan modal kerja. Kemudian ada yang tipe kios sebetulnya kayak di kantin sekolah ya, 85 juta, atau food court yang kecil tuh ya, atau mini kontainer tuh 85 juta. Jadi nanti setiap tipe itu beda-beda alat, jadi menunya lebih sedikit, tapi menu utamanya kan fried chicken ya. Menunya lebih sedikit, alat masaknya lebih sedikit, sehingga investasinya lebih sedikit gitu. Terus kalau itu biasanya kan modal kerja berbeda ya, renovasi juga berbeda tergantung tempatnya. Jadi itu nanti kita hitungin semua. Oh ya, cook, iya kita sebut. Ini berhenti misalnya tiba-tiba itu, apakah franchisornya yang akan menyiapkan step pengganti? Oh iya tuh kalau chefnya nggak ada tuh disediakan dari pihak mana tuh, atau misalnya? Iya itu memang kita misalnya kalau tadi sekolah belum dijawab ya. Benar, kalau outlet sekolah tuh kita sebutnya satelit. Karena kan memang banyak tutup, benar, apalagi pandemi kemarin tutupnya 3 tahun. Kita sebut satelit, kita banyak di sekolah tapi kita tidak menyebutnya sebagai outlet utama ya. Kita sebutnya satelit. Jadi misalnya kita punya outlet ruko gitu ya, terus nanti punya booth kecil di sekolah gitu. Tapi sekolah yang 50.000 ke atas ya, itu duitnya juga banyak loh itu. Tapi ya cuma jam istirahat aja ya. Nanti Sabtu Minggu libur, tapi dari situ kan ada piknik, ya, ada pesanan guru, pesanan piknik, pesanan macam-macam gitu. Jadi memang kita sebut sekolah itu bukan outlet utama, tapi kita sebut satelit gitu ya. Nah kemudian tadi soal cook ya, jadi di Amasi itu beda sama di McDonald ya, karena kan benar kalau tiba-tiba berhenti pusing kan. Jadi misalnya kalau tipe mini restoran gitu, kadang karyawan 5 atau 6 gitu ya. Nah itu tuh kita buat orang tuh kerja multitasking. Ya benar kalau di Jakarta kadang-kadang karyawan kita dipinjam bisa memang, tapi kan nggak bisa terusan gitu. Kalau di Tobelo gimana kan, kalau di Flores gimana gitu kan, di Bali gimana kan jauh. Jadi kita bikin multitasking. Nah sebenarnya kita bisa multitasking dan shift, kan ada cuti ada apa, kita mengaturnya seperti itu. Jadi beda dengan McDonald ya, kalau dia cuma bungkus kertas aja ya, masak goreng aja, waiters aja. Di kita tuh enggak, semua bisa gitu loh. Tapi tetap secara struktur organisasi ada yang namanya cook, ada waiters, kemudian ada kasir ya. Jadi tetap nanti kita sebutnya leader ya. Nanti leader cook itu tugasnya forecasting, ngitung kartu stok gitu kan. Tapi dia juga ya masak juga gitu. Tapi kasir juga kita ajarin masak juga gitu. Walaupun tugasnya utamanya kasir. Biasanya kasir sekalian waiters atau sekalian nyiapin minuman gitu. Nah, yang secara hukum lainnya adalah perjanjian Bu, namanya PKWT. Jadi sebetulnya Undang-Undang 13 tahun 2003 ya sama RUU Cipta Kerja 2021 ada yang namanya perjanjian kerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu di undang-undang ada pasalnya bahwa kita udah mulai ikat, udah lama ya Bu ya, bukan baru ya. Jadi sebetulnya kan kita sebagai pengusaha kalau punya kontrak 1 tahun, kita harus menyelesaikan kontrak itu 1 tahun kecuali terjadi pelanggaran yang fatal ya. Nah itu tapi kan nggak boleh sembarangan mundur juga, kita ada prosedurnya. Terus kalau si karyawan yang memutuskan kontrak belum waktunya, sebenarnya itu ada namanya penalti Bu. Nah itu juga yang kita sekarang mulai ketatin ya karena masalah tadi ya. Kita sekarang benar-benar kita laporin ke PHI masalah-masalah itu. PHI itu namanya Pengadilan Hubungan Industrial gitu. Nah tapi itu juga kan benar kalau dia kabur ya kabur aja gitu ya Bu ya. Jadi kita jaga dengan perjanjian-perjanjian gitu. Iya. Untuk 5 tahun. Iya. Dan itu majority untuk alat ya Bu ya, peralatan kayak kursi, alat, terus ada franchise fee, terus ada desain, terus yang lainnya tuh alat-alat Bu. Itu berapa persen? Fee-nya itu untuk dari omset ya, berarti dari gross ya. Itu ada yang disetorkan untuk
franchisornya tuh berapa? Ada namanya royalti. Royalti 3,5% dari omset. 3,5% dari omset. Iya. Oke. Jadi in case ini awal-awal buka misalnya masih belum ketutup operational cost-nya, tetap 3,5% harus setor ke franchisor atau ada kebijakan tertentu gitu Ibu? Biasanya ada grace period 1 bulan ya Bu ya. Kan 1 bulan tuh masa belajar ya. Habis itu bulan keduanya gitu, biasanya gitu. Oke, terus semua karyawan-karyawan Amazee ini apakah mengikuti UMR daerah masing-masing atau ada yang ikut, ada yang tidak? Nah kalau dulu ya Bu ya, sebelum naik 70% Jakarta ya, kita tuh UMR loh. Setelah itu kita di bawah UMR. Ya, saya sendiri kebetulan kan padat karya juga Ibu, jadi saya merasakan. Jadi saya pecah menjadi 3 juga, staff yang punya skill tertentu, udah pasti di atas UMR, kemudian ada yang borongan, dan ada yang harian. Jadi kalau semuanya ikut UMR, pasti pelaku yang padat karya juga seperti kita ini pasti nggak survive. Iya. Ya. Tapi kan kita ada namanya perjanjian dia tanda tangan ya, dan itu ada di RUU Cipta Kerja. Artinya bukannya kita melanggar juga ya Bu ya, karena kita kan UMKM kan. UMKM itu kalau mikro ini sesuai Undang-Undang 2008, Undang-Undang 20 2008 Kementerian UMKM. Jadi kalau kita usaha mikro itu omsetnya 300 juta setahun ke bawah, kecil menengah 300 juta sampai 2,5 miliar setahun ya. Kalau menengah, UKM menengah 2,5 miliar sampai 50 miliar setahun. Nah, kalau itu boleh punya gaji di bawah UMR tapi kesepakatan gitu loh Bu. Ya, jadi itu yang harus kita penuhin. Baik, Ibu. Gitu. Ibu ngalamin juga kan ya naik 70% luar biasa. Iya, itu apa namanya tahun 2014 kan itu ya. Iya, akhirnya mau nggak mau kita positioning market itu Ibu. Jadi yang low price apa yang harga murah saya tidak ambil. Karena kan kita juga punya staff yang kita harus maintain. Jadi kita nggak bisa lagi main segmen yang bawah. Itu juga pengaruh Bu akhirnya. Sangat pengaruh. Terus akhirnya kita dapat itu tadi kualitas orangnya juga kan? Iya benar. Tuh, setengah mati Bu. Nah, makanya kita banyak ya terus aja cari cara ya. Setengah mati ya, kualitasnya dapat yang sangat buruk kan dan sisa-sisa kan. Terus jadi kita coba PKL kerjasama dengan universitas, PKL kerjasama dengan SMK gitu. Tadi yang Ibu cerita cost dari bisa nggak beras dicuri, itu saya pernah punya teman yang bisnis rumah makan Jepang dan saya sering ke sana, jadi pelanggannya tutup. Itu karena salmonnya dicuri Ibu. Iya mahal ya. Ya, jadi dia ganti tim, tapi nggak seenak yang tim pertama dan dia nggak survive. Jadi itu sebetulnya saya sudah lama kepingin cari franchise apa ya gitu. Saya tuh kepingin belajar. Kalau bisnis saya kan tidak bisa di franchise kan Bu. Kalau bisnis seragam itu rumit tapi nggak bisa di franchise kan karena custom semuanya. Jadi pengen belajar dari Ibu lah. Siapa tahu nanti saya bisa ambil. Terima kasih. Makasih Bu Arum ya. Terima kasih Mbak. Nah, satu pertanyaan biasa dari media ya. Mungkin ada media yang hadir. Oh, silakan Mbak. Ada mic seru ya. Nanti boleh catat nomor itu dulu Mas, nanti habis acara ya karena kita hanya punya satu pertanyaan lagi. Silakan. Baik, terima kasih Kak MC. Oh, Ibu, saya yang izin bertanya. Pembahasannya menarik sekali tentang franchise, di mana sebagai dari perspektif pemula mungkin yang baru pertama kali ingin terjun dalam dunia bisnis, kita tidak perlu repot-repot membangun sistem, tapi tinggal ikut aja sistemnya seperti itu ya Bu. Pertanyaan saya sederhana sekali. Sebagai beginner, misalnya kami dari generasi milenial ataupun generasi Z yang benar-benar mau melangkah pertama kali di dunia bisnis, apakah Ibu akan merekomendasikan bisnis franchise ini untuk pemula gitu? Jadi ibaratnya kami benar-benar buta, tidak tahu apa-apa. Bagaimana pandangan Ibu apabila kami ingin berbisnis franchise? Kemudian yang kedua adalah biasanya Bu, apa saja kesalahan umum yang dilakukan oleh para pebisnis franchise yang sepertinya ini berisiko untuk membuat bisnis ini gagal.
kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan. Jadi supaya kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan itu supaya franchise tetap survive dan jalan terus sampai sukses. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kita mulai dari apa ya? Tadi pemula ya. Jadi memang kayak kita sekolah ya, kan kita juga mulai sekolah dari kecil ya, dari TK, SD, SMP gitu ya. Jadi memang bisnis juga ada tahapannya. Jadi kalau mau pemula, saya sarankan bisnis dari skala yang kecil dulu. Jadi sebetulnya bisnis itu skala kecil itu apa sih yang menentukan skala kecil itu? Nomor satu kan omset ya sebenarnya ya. Omsetnya makin besar makin susah dikelola kan. Atau outlet lebih besar kalau di kita kan, outlet besar lebih susah dikelola daripada outlet kecil. Jadi kalau pemula ambil outlet yang kecil. Karyawannya kan paling 2 yang tadi tipe mini kontainer ya. Karyawannya paling 2 ya. Kalau memang mau terjun langsung, nah ini kadang anak muda ini nggak mau terjun langsung ya. Kalau Ibu Arum nih udah punya bisnis, dia boleh bisnis franchise-nya itu bagian dari bisnis lainnya gitu ya. Dia bisa mengawasi tanpa hadir tiap hari karena sudah punya kemampuan manajemen. Tapi sebagai pemula yang belum pernah bisnis, kita tuh nggak bisa loh delegasikan sebelum kita mampu. Jadi harusnya kalau 2 mini kontainer harusnya ikut jaga lah di situ. Nah ada franchise kita di Surabaya ya, ownernya kan memang bapaknya ya, tapi anaknya memang ikut jadi bagian dari tim gitu loh. Ya ikut masak, ikut goreng, ikut ini gitu ya. Karena memang kemampuan bisnis itu adalah skill ya. Skill itu bisa dibeli nggak sih? Nggak bisa ya. Skill itu harus dijalanin. Skill itu kayak bikin laporan keuangan, bikin forecast ya. Memang kita ajarkan kan. Tapi kan kalau dia cuma ngajarin kayak itu kayak sekolah dong. Sekolah kan nggak apa ya. Itu kan teori doang gitu. Kalau kita pengusaha, Ibu tadi malah berbalik ya, dijalanin duluan baru dapat. iya, Ya kan? maksudnya diajarkan yang kita berhasil karena kita juga waktu bekerja untuk dapat skill kita kan kita juga ada yang ternyata teori kita nggak sesuai. Ya kan teori itu kadang nggak sesuai kan. Misalnya spesifikasi aja kalau ada yang dari food teknologi ya. Kadang-kadang spesifikasi itu kalau teori nih, ini campur ini bakal gini. Ternyata bantet. Ternyata suhunya kurang tinggi. Kalau saya juga waktu itu ada sih Bogasari bilang ke saya, kok pakai tipe yang cakra kembar ya, yang glutennya 12%. Di teorinya dia itu bukan buat ayam goreng, di saya memang ayam gorengnya crispy, tahan lagi 8 jam. Ya kayak gitu contohnya ya. Kayak gitu kan, jadi memang apa ya, emang harus terjun ya gitu. Tapi betul yang untuk orang-orang yang sudah pengalaman manajerial, bisa dia di bagian supervisor atau apa yang mungkin, tapi tetap terjun langsung lah ya, agar gak dibodohin ya. Nanti Bu mau belanja ini tadi yang salmon ya, minta belanja aja padahal dia makan salmonnya. Kalau kita ngerti kan, kalau kita ngerti 1,2 kilo bumbunya biangnya misalnya satu karungnya bumbu tepung amazi itu bisa 70 ekor, kan kita bisa ngitung ya. Iya, justru kalau kita menjalankan sebuah usaha dari brand yang sudah eksis itu justru dengan kita menyerap bahan dari pusat ya, jadi kan itu sudah smooth, sudah terukur ya. Iya sudah menghindari food waste juga. Iya sudah kita hitung, termasuk waste-nya aja kita hitung. Ya kan waste-nya berapa persen, karena minyak bisa berapa kali goreng, tepung bisa berapa ekor ayam, kayak gitu kan kita hitung. Jadi dia bisa buat kontrol, belanja melulu padahal dia makan ya. Sementara kebocoran bahan itu udah terjadi ya. Misalnya kok berasnya berapa kilo kok jual nasi gorengnya cuma sekian. Telurnya kenapa banyak banget? Misalnya dia katakanlah 20 telur sehari gitu kan. Padahal jual nasi gorengnya 10 piring gitu. Ada yang pakai telur lagi, misalnya ada rice cup gitu kan, bisa kita hitung kan. Makanya business owner harus terjun walaupun mungkin nggak tiap hari ya, maksudnya harus biar kita mengetahui ya sudah di tahap mana bisnis ini berjalan ya. Iya, kadang pengawasan itu udah ngalamin ya Bu, yang tukang jahit terus ngerasa paling pinter, lebih pintar dari Ibu kan. Iya betul. Walaupun kita sebagai brand owner harus mengawasi, yang kita beri sebagai franchisee dia tetap harus mengawasi, jangan lalu lepas tangan juga karena itu brand dari orang lain gitu ya. Ya itu namanya manajemen skill ya. Kita bisa cara manajemen skill itu dengan berbagai cara kan, dengan WA group, dengan CCTV ya kan, dengan meeting mingguan, kayak laporan harian kan, bisa berbagai cara ya. Iya betul.
Terima kasih sekali Ibu Yanti. Teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, nanti Bu Yanti boleh handphone ya 0816 langsung diberikan loh. nanti saya ada kartu nama ya, ntar saya kasih kartu nama ya, Sebutkan udah 0816 866251. Pak Asdi bisa bagikan kartu nama, ada kotak ya. Oke. Sekarang teman-teman, kita mau foto bareng dulu nih Bu Yanti ini ya. Sebelum nanti saya juga akan ada pesan dari DBS Treasure ya buat teman-teman wirausaha, perlu banget nanti menonton sekitar 6 slide dari Tria. Kita foto bareng dulu, per izin ya Bu Yanti. Bu Yanti mungkin di sini Ibu berdiri di sini biar teman-temannya semua. Nah di sini fotografer dan videografer sudah di sini Bu. Iya, oke. Nah di sini Kakak boleh ke sini ya. Nah, iya. Berdiri, nggak apa-apa. Teman-teman boleh ikut berdiri. Nah, saya akan hitung ya. Kita senyum dulu ke kameranya. 5, ya. Saya akan hitung ya. Silakan. Oke, 1, 2. Oke, saya lagi 1, 2. Video kita itu ya, bye-bye itu ya, dadah ya. 1, 2, 3. Bye. Nah. Oke, ya terima kasih sekali sahabat Femina. Nah, ini kita ada lagi. Nah, silakan. Kita ada sesi juga dari DBS Treasure. Silakan kita bisa hadirkan saya sampai teman-teman duduk kembali. Oke. Boleh Ibu? Boleh Bu Yanti. Kita ada sesi dari DBS Treasure. Oke, sekitar 6 slide. Jadi teman-teman ini pasti insight sangat penting banget bagi teman-teman wirausaha. Oke. Habis itu baru kita akan mengakhiri acaranya. Ya, oke. Oke. Teman-teman, ini kita punya DBS Treasure. Kita akan mengupas dan mengurai seluk-beluk ya. Seluk-beluk insight agar Anda selalu yakin dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Oke, slide next. Nah, ini nasabah tentunya ya dapat mengembangkan dan melindungi kekayaan secara bersamaan dengan grow and protect. Nah, kembangkan kekayaan dengan solusi keuangan dan juga investasi nih yang bisa dipersonalize sesuai kebutuhan dan juga aspirasi finansial kita. Dan nasabah juga dapat menikmati berbagai keuntungan ya bagi teman-teman, kali DBS Bank merupakan bank dari Singapura, dapat menikmati berbagai keuntungan di Singapura pada khususnya yaitu nilai tukar dolar Singapura adalah yang terbaik. Nah, akses terbaik juga untuk SG Link Investment, penarikan tunai di ATM DBS di luar negeri tanpa biaya konversi tambahan, serta juga Singapore Pass yang mencakup lounge eksklusif di bandara. Nah, akses ke ragam fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang komprehensif, dan penarikan tunai hingga Singapore dollars 10.000 per hari untuk momen darurat. Solusi perbankan komprehensif untuk bisnis ada apa saja? Kita ada investment banking termasuk merger sebelum next. Investment banking termasuk merger dan akuisisi debt dan capital markets, juga financing and loans termasuk pendanaan berkelanjutan dan kredit sindikasi, juga ada corporate banking dan cash management untuk membantu mengelola financial business, dan juga ada DBS Ideal untuk mempermudah Anda mengelola modal kerja dan transaksi dengan mudah hanya melalui desktop, tablet, dan bahkan juga smartphone teman-teman. Next. Nah untuk dua tipe nasabah dengan preferensi dan aspirasi finansial yang berbeda nih ada apa nih ya? Ada persona 1 nih, teman-teman bisa melihat nih teman-teman di kategori yang mana. Apakah Anda nasabah yang ingin mengembangkan kekayaan secara cepat dan akurat? Nah, ini DBS Treasure punya program yang memberikan insight dan juga solusi terkurasi, didukung teknologi modeling yang dipertajam melalui analisis profil risiko, preferensi produk, serta tendensi transaksi. Juga ada insight terkini nih yang didapat dari fitur Smart Insights dan akses ke ragam acara acara small talk events ya. Jadi itu adalah acara talking events. Dan juga kita bisa menangkap momentum pasar melalui berbagai akses digital dimanapun dan kapanpun, yaitu melalui aplikasi DigiBank by DBS, juga WhatsApp Relationship Manager, phone instruction, 24/7 call center, dan video conference. Nah, Anda juga bisa memperkuat portfolio dengan ragam solusi investasi
ada reksadana di berbagai tingkat risiko, sektor industri, pasar dalam, dan juga di luar negeri. Juga ada pilihan obligasi lengkap di pasar perdana dan juga sekunder. Juga ada investment asset line untuk likuiditas dana dengan jaminan investasi. Nah, Anda juga bisa melindungi financial Anda dengan solusi perlindungan komprehensif yang mencakup kesehatan, penyakit kritis, dan juga hingga jiwa. Next. Nah, atau Anda adalah apakah tipe nasabah yang ingin menemukan peluang yang tepat untuk mengembangkan kekayaan. Anda bisa melihat apakah ini tipe Anda. Nah, ini adalah program yang cocok, yaitu yang untuk tipe 2 adalah DBS Treasures memberikan insight dan solusi terkurasi sebagai panduan untuk menemukan peluang yang tepat, didukung teknologi modeling yang dipertajam melalui analisis profil risiko, preferensi produk, serta tendensi transaksi. Nah, ada juga nih insight terkini didapat dari fitur Smart Insights dan akses ke ragam acara Smart Talk Events juga. Dan juga Anda juga bisa dapat nih menangkap momentum pasar melalui berbagai akses digital dimanapun dan kapanpun, sama seperti tadi ada apps-nya. Ada juga WA Relationship Manager, phone instruction, dan juga 24/7 call center dan video conference-nya. Oke, dan Anda juga bisa mengembangkan portfolio dengan ragam solusi investasi, yaitu di reksadana di berbagai tingkat risiko, sektor industri, pasar dalam dan luar negeri, serta pilihan obligasi lengkap di pasar perdana dan sekunder, investment asset line untuk likuiditas dana dengan jaminan investasi. Nah, Anda juga bisa melindungi financial Anda dengan solusi perlindungan yang lebih komprehensif yang mencakup kesehatan, penyakit kritis, hingga jiwa. Next. Slide berikutnya. Nah, ini ada penggunaan apps ya. Teman-teman bisa download Digibank by DBS application-nya, bisa apa saja sih. Nah, ini ya untuk transaksi wealth management ya, atau layanan manajemen kekayaan dan transaksi sehari-hari ada apa saja. Bisa transfer dana hingga ke 20 negara dan juga penempatan deposito rupiah dan falas, jual beli obligasi pasar perdana dan sekunder, transaksi falas untuk 10 mata uang, dan juga pembayaran tagihan dan isi ulang elektronik seperti GoPay, OVO, dan sebagainya ya teman-teman, serta informasi tabungan, investasi, dan juga kartu kredit, serta juga tentunya ada scan QRIS untuk pembayaran di merchant. Next. Nah, ini kita juga apa sih keistimewaan bisa kita dapatkan ya bersama DBS Treasures. Ya, teman-teman tadi bisa mulai dengan mendownload dulu aplikasinya, dipelajari. Nah, banyak sekali premium services dan juga privilege. Apa sih teman-teman kalau menjadi nasabah dari DBS ya, program DBS Treasures ini? Layanan eksklusif di bandara. Nah, teman-teman pengen banget dong kalau ke airport ya bisa mendapatkan layanan eksklusif, yaitu jalur cepat imigrasi ya untuk penerbangan internasional di Jakarta, Surabaya, dan juga dari Medan, serta akses ke restoran terpilih di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta layanan transportasi eksklusif dari bandara ke kota di Jakarta, ya, Surabaya, dan juga tentunya di Singapura. Nah, juga ada nih ya, safe deposit box untuk menyimpan aset, ya, untuk menyimpan aset berharga dengan ukuran small, medium, dan large, dan juga grande. Hingga pemeriksaan kesehatan ada langsung bisa dilakukan di kediaman teman-teman wirausaha atau di klinik nih yang bekerja sama dengan DBS Treasures. Jadi banyak banget ya privilege. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba DBS Treasures, dimulai dengan mendownload dulu smartphone-nya ya, di smartphone aplikasinya, dan juga tentunya ada hadiah spesial di hari istimewa Anda. Tentunya mulai dari ulang tahun hingga hari raya pasti mendapatkan pengiriman kado spesial dari DBS Treasures. Demikian presentasi dari DBS Treasures yang merupakan mitra utama dari Indonesian Womenpreneur Conference Womenpreneur Conference 2023 di Plaza Indonesia. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina, dan juga mewakili Ibu Yanti. Ibu Yanti, terima kasih sudah teman-teman hadir di sesi ini. Thank you banget. Masih ada 2 sesi, seperti saya sampaikan di awal, kita masih ada topik mengenai bagaimana kita mengatasi berkomunikasi di era medsos, menanggapi keluhan, ya kan itu pasti sangat krusial kan sekarang. Gimana sih kita menjaga, membendung agar keluhan itu tidak lalu menyebar menjadi viral? Gimana sih cara kita menahan emosi kita, bisa melakukan komunikasi yang cukup manis ya, berhadapan langsung dengan customer kita melalui media sosial di era medsos seperti apa? Nah, menjadi jejak digital juga nanti juga kita akan ada kelas bagaimana sih kita menghandle pengiriman untuk produk jarak jauh ya, yang akan dipandu bersama Mas Steven Tambunan dan juga
DHL Express ya, DHL Express. Terima kasih teman-teman wanita wirausaha Femina yang sudah hadir hingga di hari kedua. Sampai jumpa di acara Femina berikutnya. Terima kasih.